Perkenalkan, nama saya Triveni Sidawaluk dengan NIM 11S25002. Di sini saya akan menjelaskan eh, praktikum pada week 3. Yang pertama kita masuk ke latihan 1, yang dimana di latihan 1 itu pada baris pertama itu seperti biasa, itu memanggil library Studio H agar program bisa menggunakan fungsi printf dan scanf. Baris kedua itu juga masih sama, itu mendefinisikan fungsi utama program. Semua program sih selalu dimulai dari sini. Dan pada baris ketiga itu mendeklarasikan variabel nilai yang bertipe float untuk menyimpan nilai mahasiswa, itu baik desimal gitu. Pada baris keempat itu untuk menampilkan teks layar agar pengguna tahu harus memakai nilai yang mana gitu. Pada baris kelima itu membaca input dari pengguna, yang dimana kalau dia persen %F itu format untuk angka desimal. Kalau dia yang dan nilai itu alamat memori variabel nilai tempat penyimpanan inputnya. Pada baris keenam itu mengecek kondisi jika nilai 80 atau lebih, maka blok kodenya yang di bawah itu akan dijalankan. Baris ketujuh itu menampilkan grade A jika kondisi eh, baris keenam itu terpenuhi. Kalau pada baris 8 itu jika kondisi sebelumnya salah, lalu itu dicek apakah nilainya, contohnya kayak nilainya 70 atau lebih gitu. Pada baris ke-9 itu menampilkan grade B jika rentang nilainya itu 70 sampai ke 79. Pada baris ke-10 itu jika dua kondisi yang tadi yang di atas itu salah, itu mengecek apakah nilai 60 atau lebih. Pada baris ke-11 itu menampilkan grade C, nilainya itu antara 60 ke 69. Pada baris ke-12 itu jika semua kondisi sebelumnya salah, nilainya itu lebih kecil dari 60. Pada baris ke-13 itu menampilkan grade D untuk nilai yang ada di bawah 60. Kalau baris 14 itu kayak biasa itu menutup blok percabangan dari if, else if, else gitu. Kalau baris ke-15 itu juga itu kayak mengakhiri program dan memberi tanda bahwa program ini berjalan dengan baik. Dan baris ke-16 itu ya menutup fungsi main gitu. Kemudian kita masuk ke latihan 2, yang dimana latihan 2 itu eh, baris pertama itu seperti biasa supaya kita bisa menggunakan printf dan scanf. Baris kedua itu ya baris kosong untuk merapikan kode, itu sebenarnya nggak berpengaruh untuk program. Baris ketiga itu kayak biasa juga itu fungsi utama program agar program mulai berjalan dari sini. Baris keempat itu mendeklarasikan variabel pilihan yang bertipe unsigned short, itu bersifat bilangan bulat tanpa negatif. Digunakan untuk menyimpan menu minuman yang dipilih pengguna. Baris keenam itu untuk menampilkan teks judul pada menu minuman. Baris ketujuh itu menampilkan pilihan menu nomor satu. Baris ke-8 itu menu nomor 2. Baris ke-9 itu menu nomor 3. Pada baris ke-10 itu menampilkan instruksi agar pengguna masuk ke angka 1 sampai angka 3. Pada baris ke-11 itu kalau dia persen HU itu untuk format unsigned sort, dan pilihan itu alamat variabel tempat penyimpanan input. Pada baris ke-13 itu memulai percabangan switch case berdasarkan nilai pilihan. Kalau baris 14 itu jika pengguna memilih menu nomor 3, itu copy spesial. Kalau baris 15 itu menampilkan instruksi menambahkan krim gitu. Terus pada baris ke-18 itu jika pilihan kedua atau hasil selanjutnya dari case ketiga. Kalau baris 19 itu menampilkan instruksi menambahkan gula. Baris ke-24 itu untuk menambahkan instruksi dasar dalam membuat kopi. Pada baris ke-25 itu menghentikan switch agar tidak lanjut ke case lain. Baris ke-28 itu menampilkan pesan error jika pilihannya itu salah. eh Pada baris ke-31 itu seperti biasa itu mengakhiri program dengan status yang berhasil. Kemudian kita bisa jalankan dia agar hasilnya itu keluar. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk ke latihan 3, yang dimana pada latihan 3 itu menjelaskan pada baris pertama itu seperti biasa agar kita bisa menggunakan printf dan scanf. Baris ketiga juga itu selalu ada, itu pada program C selalu memulai dieksekusi dari fungsi main. Pada baris keempat itu mendeklarasikan variabel C angka yang bertipe integer untuk bilangan bulat, dan kemudian itu digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan si pengguna tadi. Kemudian pada baris kelima itu menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan angka bulat gitu.
Kemudian pada baris ke-6 itu membaca input dari si keyboardnya. Kemudian pada baris ke-10 itu baris yang paling penting di mana menggunakan operator ternary yang dimana jika kondisi benar itu akan tampilan genap, jika kondisinya salah maka tampilannya akan ganjil. Kemudian seperti biasa pada baris ke-12 itu untuk mengakhiri program dengan status yang berhasil. Ini kemudian kita coba jalankan, kita masukkan angka bilangan bulat contohnya 4. Kemudian kita masuk ke latihan 4. Yang dimana pada latihan 4 itu eh, pada baris pertama itu seperti biasa, baris kedua, baris ketiga juga itu eh, untuk fungsi utama program, eksekusi program selalu dimulai dari sini. Kemudian pada baris keempat itu mendeklarasikan variabel yang dimana itu callback tipe integer digunakan untuk menyimpan jumlah berapa kali perulangan ataupun lompatan yang diinginkan. Pada baris kelima itu menampilkan pertanyaan ke layar agar pengguna memasukkan jumlah lompatannya itu. Pada baris keenam, kayak persen D itu menggunakan format bilangan bulat dan batas itu alamat memori variabel batas. Kemudian pada baris ke-9 itu integer i9 1 itu inisialisasi yang dimana selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasusnya. Yang pertama itu ada tugas yang pertama itu menjelaskan program kalkulator BMI. Ini program ini digunakan untuk menghitung body mass index ataupun BMI. Yang dimana deklarasi variabelnya itu float, tinggi sentimeter, meter, berat, dan char itu ulang. Dimana tinggi sentimeter itu menyimpan tinggi badan dalam satuan sentimeter, tingginya itu, terus kemudian tinggi M, itu tinggi badan dalam meter, berat, kemudian berat, itu berat dalam kilogram, BMI itu hasil perhitungan BMI. Ulang yang dimaksudnya tadi itu menyimpan pilihan apakah program diulang atau enggak. Kemudian perulangan pada do while yang dimana perulangan ini membuat program dijalankan minimal satu kali, bisa diulang jika pengguna mengetik Y. Kemudian input data yang dimana program ini meminta pengguna memasukkan tinggi badan dan berat badannya. Kita masuk ke konversi tinggi badan yang dimana tinggi badan itu diubah dari sentimeter ke meter karena rumus BMI menggunakan satuan meter. Kemudian perhitungan BMI itu yang dimana rumusnya itu BMI sama dengan berat per tinggi kuadrat. Kemudian menampilkan hasil yang dimana menampilkan BMI dengan dua angka di belakang koma. Kemudian menentukan kategori BMI pakai if else. Itu menggunakan program percabangan if else untuk menentukan kategori BMI, kurus, normal, overweight, obesitas. Kemudian konfirmasi mengulang program. Itu tanda spasi sebelum persen %C penting agar tidak membaca karakter enter sebelumnya. Kemudian penutup program itu pesan penutup setelah pengguna memilih tidak untuk mengulang. Eh, ini pada kode ini kita sudah menggunakan input dan output, operasi matematika, percadangan if else, dan perulangan pada do while. Kemudian kita coba jalankan. Dan kalau dijalankan dia ini seperti ini. Kemudian kita masuk pada tugas 2, yang dimana pada tugas 2 itu kita menjelaskan program penjumlahan angka positif. Program ini digunakan untuk menjumlahkan angka-angka positif yang dimasukkan oleh si pengguna. Program akan mengabaikan angka 0 dan berhenti jika memasukkan angka negatif. Pada yang pertama itu deklarasi variabel, angka itu menyimpan angka, total itu menyimpan hasil penjumlahan angka positif. Kemudian kita masuk ke tampilan petunjuk program, yang dimana bagian ini berfungsi memberikan informasi kepada pengguna tentang angka positif, itu dihitung, angka 0 itu diabaikan, angka negatif itu menghentikan si programnya itu. Kemudian perulangan pada while 1, yang dimana while 1 itu berarti loop berjalan terus tanpa batas. Kemudian loop hanya berhenti jika ada perintah break. Kemudian input angka itu program meminta pengguna masukkan sebuah angka bertipe integer. Kemudian pada kondisi angka 0
itu jika pengguna memasukkan nol, kemudian angka nggak dijumlahkan, continue itu membuat program langsung kembali ke awal loop. Kemudian pada kondisi angka negatif, yang dimana jika angkanya negatif, itu akan eh, bernilai negatif dan programnya akan berhenti. Break itu digunakan untuk keluar dari si perulangan yang tadi. Kemudian menjumlahkan angka positif. Jika angka positifnya itu akan ditambahkan ke si variabel, ke totalnya. Kemudian itu menampilkan hasil akhir yang dimana setelah loop berhenti, program itu akan menampilkan total akhir semua angka positif yang dimasukkan. Kesimpulannya itu kita sudah menggunakan while, if, continue, break. Kita coba menjalankannya. Kita coba jalankan. Kita coba masukkan angka 4, masukkan angka 2, masukkan angka 1, masukkan angka 0. Itu akan diabaikan, tapi kita masukkan angka minus 1. Nah, angka negatif tidak terdeteksi perhitungan selesai. Kemudian kita masuk ke tugas yang ketiga pada studi kasus. Yang dimana pada tugas yang ketiga ini itu menjelaskan program pola segitiga siku-siku. Yang dimana program ini digunakan untuk menampilkan sisi segitiga siku-siku tadi berdasarkan nilai n yang dimasukkan oleh si pengguna. Yang dimana deklarasi variabel itu seperti biasa variabel n digunakan untuk menentukan tinggi segitiga. Nilai n itu diinput oleh si pengguna. Pada input nilai n itu program meminta pengguna memasukkan bilangan bulat positif yang akan menjadi jumlah baris segitiga. Kemudian pada konsep nested loop itu program menggunakan dua buah perulangan for yang dimana di loop luar itu mengatur jumlah baris loop berjalan 1 sampai n. Yang dimana kalau dia di loop J itu mengatur jumlah bintang di setiap baris, jumlah bintang itu selalu sama dengan nomor baris si yang tadi. Cara kerjanya itu jika kita memasukkan si n maka outputnya kita masukkan n-nya 5, maka output yang keluar itu juga n-nya ada baris 5. Kemudian sampai seterusnya dan masuk ke fungsi printf itu digunakan untuk pindah ke baris baru setelah satu baris bintang selesai dicetak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.